Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatimah. Saya dari Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diksi atau pilihan kata. Apa sih itu diksi? Mungkin banyak yang teman-teman yang belum tahu diksi itu apa. Jadi, diksi itu adalah pilihan kata yang tepat yang digunakan oleh penulis atau pembicara untuk menyampaikan sesuatu dalam situasi tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 poin tentang diksi. Yang pertama, pengertian diksi. Tadi di awal sudah saya jelaskan secara singkat ya, apa itu pengertian diksi. Yang kedua, fungsi diksi. Apa sih fungsi diksi? Apa kita perlu mengetahui tentang fungsi diksi? Yang ketiga, syarat-syarat diksi. Yang keempat, asupan diksi. Yang kelima, memilih diksi. Untuk yang pertama, pengertian diksi. Apakah diksi itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan ide atau gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Sedangkan menurut Wisono, diksi adalah pilihan kata terhadap bahasa-bahasa yang dikuasai oleh penutur. Yang kedua, fungsi diksi. Di sini ada 6 poin fungsi diksi. Yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Atau maksudnya, ketika kita berbicara menggunakan diksi yang baik dan benar, kita dapat mengekspresikan secara langsung gagasan yang kita berikan. Contohnya, kamu ngomong senang. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Artinya itu, diksi yang digunakan secara formalkah atau non-formal. Ketika kita berada di lingkungan formal, maka gaya ekspresi kita akan berbeda nih. Seperti selamat siang teman-teman semua. Nah, ini contoh kata-kata formal. Sedangkan non-formal itu biasanya ya kayak kita santai aja nih ekspresinya. Seperti hai bro, apa kabar? Nah, biasanya kan seperti itu tuh. Kalau misalkan sebagian besar. Nah, yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Dengan diksi yang baik dan benar dan sesuai, maka akan menciptakan komunikasi yang baik. Nah, ini penting nih untuk saat kita berkomunikasi, jadi kita harus memilah-milah kata yang bagus lah untuk menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang keempat, mencegah perbedaan penafsiran. Saat kita salah memilih kata yang baik dan salah menyesuaikan keadaan, pasti akan menimbulkan perbedaan penafsiran. Orang akan beranggapan berbeda dengan apa yang kita sampaikan nih. Jadi jangan sampai salah nih kalau misalkan kita ingin menyampaikan sesuatu. Jadi harus benar-benar tahu mana kata yang baik dan benar agar apa yang kita sampaikan ke orang tersebut dapat memahami dengan jelas. Yang kelima, mencegah salah pemahaman. Sama seperti poin yang keempat ya. Jadi harus hati-hati untuk dalam pemilihan kata. Yang keenam, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Tentu ketika kita telah memilih kata yang tepat dan sesuai, maka untuk target komunikasi kita juga akan tidak tercapai. Jadi itu penting banget nih untuk memilih kata yang baik nih agar apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita inginkan atau pencapaian target kita itu akan tercapai. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, syarat-syarat diksi. Untuk syarat diksi itu tuh ada 3. Yang pertama, unsur ketepatan. Yang kedua, unsur kecermatan. Dan yang terakhir, unsur kesesuaian. Unsur ketepatan itu adalah hal yang menyangkut mengenai makna, logika, dan kesamaan maksud. Ketika kita ingin memilih kata, usahakan kata tersebut sudah tepat untuk disampaikan. Jangan
sampai nih pendengar atau pembaca salah paham dengan apa yang apa dengan kata tersebut ya. Jadi jangan sampai nih kalau misalkan kita ingin menyampaikan nih, menyampaikan sesuatu ke orang, jadi kita harus benar-benar kata-katanya itu harus tepat. Jadi agar pendengar itu tahu kata kita itu seperti apa. Yang kedua, itu kecepatan. Kecepatan ini unsurnya berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Jadi kalau ingin mengungkapkan sesuatu, kita tidak perlu kayak menggunakan kata yang bertele-tele ya. Jadi kita harus menggunakan kata yang poinnya aja, agar pendengar itu tahu maknanya. Yang ketiga, yang terakhir, unsur kesesuaian. Untuk menggunakan kata ini, kita harus lebih sopan atau sesuai dengan keadaan di sekitarnya. Nah, jadi kalau misalkan untuk memakai unsur kesesuaian, di saat kita ingin menyampaikan, kita harus melihat kondisi dan situasi. Dan kita juga harus melihat bagaimana situasi pendengar kita nih. Jangan sampai saat kita menyampaikan kata tersebut, malah kita menyinggung atau merusak suasana mereka. Seperti itu. Yang keempat itu cakupan diksi. Menurut Torus, ada 4 pembagian cakupan diksi. Yang pertama, berdasarkan makna kata. Yang kedua, berdasarkan tangga. Yang ketiga, berdasarkan ruang lingkup. Dan yang terakhir, berdasarkan baku tidaknya penulisan kata. Untuk yang pertama, berdasarkan makna kata. Di sini ada 6 makna kata. Denotasi, konotasi, sinonim, antonim, dan homonim dan homofom. Untuk yang denotasi, dapat diartikan sebagai makna dasar. Artinya tidak mengandung makna tambahan. Contohnya, dia adalah wanita cantik. Kata cantik di sini itu adalah kata denotasi yang tidak mempunyai makna tambahan, tetapi mempunyai makna dasar. Kebalikan dari denotasi adalah konotasi. Konotasi adalah kata yang mempunyai makna tambahan. Sebagai contohnya, dia adalah wanita manis. Kata tambahan ini adalah di dalam kata manis. Kata manisnya adalah kata konotasi. Nah, di sini ada sinonim, ada antonim. Sinonim intinya adalah persamaan. Contohnya kayak agung, besar, mati, wafat, laku, laris. Nah, sedangkan antonim itu adalah lawan kata. Contohnya kayak besar, kecil, terus tinggi, pendek, lemah, lesu, gitu. Selanjutnya yaitu ada homonim dan homofom. Homonim secara etymologi itu berasal dari bahasa kuno dan artinya itu adalah persamaan bentuk atau tulisan tetapi berbeda arti. Contohnya kita ambil dari kata bisa nih. Bisa itu mempunyai 2 arti loh. Kayak yang pertama, bisa ular itu sangat mematikan. Dan yang kedua, Anggi tidak bisa datang. Bisa yang pertama ini memiliki arti racun, sedangkan bisa yang kedua itu memiliki arti dapat. Jadi homonim itu di sini adalah bisa disebut dengan persamaan bentuk tetapi beda arti. Nah, kalian bisa tahu lah ya, kata bisa itu yang mana yang baik untuk digunakan dan mempunyai arti yang berbeda dari setiap kalimatnya. Yang terakhir itu ada homofom.
Homofom ini adalah persamaan atau pengucapan unit tapi beda arti. Contohnya adalah bank. Bank itu mempunyai arti yang pertama, yaitu Bang Erik mempunyai sepeda. Sedangkan yang kedua, Tisha bekerja sebagai pegawai bank. Nah, kalian di sini udah tahu kan eh, apa yang berbeda dari kata bank. Jadi itu kata bank itu di sini pengucapannya sama, tapi memiliki arti yang berbeda, begitupun penulisannya. Jadi kalimat yang pertama itu banknya itu biasanya Bang Erik itu menggunakan kata eng, dan kalimat yang kedua pegawai bank itu menggunakan kata pak untuk di belakangnya. Untuk yang kedua, berdasarkan panca indera. Di sini untuk berdasarkan panca indera itu ada dua, abstrak dan konkret. Untuk yang abstrak itu sulit dibayangkan dengan indera dan dapat diartikan itu tidak bisa dibayangkan. Seperti contohnya kemakmuran, kejujuran, kebenaran, itu tidak bisa dapat dibayangkan dengan panca indera kita. Untuk yang kedua, konkret. Konkret itu dapat dibayangkan dengan panca indera, seperti kayak mobil, motor, rumah, contohnya seperti itu. Yang ketiga, berdasarkan ruang lingkup. Untuk misalkan ruang lingkup ini ada kata umum dan kata khusus. Kata umum itu ruang lingkupnya lebih luas, dapat mencakup makna yang lain seperti kayak kendaraan. Kendaraan itu kan banyak nih maknanya, seperti kayak kendaraan bermotor, kendaraan bermobil, atau kendaraan umum. Jadi nggak cuma satu kendaraan aja gini. Nah, untuk yang kedua, kata khusus. Kata khusus itu bisa disebut dengan hipenim, yaitu ruang lingkupnya terbatas atau disempit, ya. Contohnya itu seperti mobil, motor. Nah, seperti kayak hewan nih, hewan, tapi di sini jelaskan hewannya itu hewan seperti hewan kambing, hewan sapi, hewan kelinci, atau sebagainya. Yang keempat, berdasarkan baku tidaknya penulisan kata. Itu kata baku adalah kata yang digunakan menurut pedoman atau kaidah yang sudah ditetapkan, ya. Contohnya kata yang tidak baku di sini nasihat, apotik, cuman, gubuk, jadwal. Nah, untuk kata bakunya, nah yang pertama itu nasihat, apotek, cuma, bubuk, jadwal. Nah, di sini kalian bisa lihat lah ya perbedaan dari dua kata ini mana yang berbeda. Nah, untuk yang kelima, memilih diksi. Memilih diksi di sini yang ada perlu yang diperhatikan. Yang pertama itu memahami arti kata yang digunakan. Jadi kita harus benar-benar tahu nih arti dari kata tersebut. Jangan sampai kita kayak ngasal-ngasalan lah. Kita nggak tahu arti kata yang kita gunakan. Nah, yang kedua, memahami nuansa makna. Di sini kita harus memperhatikan pada siapa kita berbicara. Apakah dengan orang tua, atau yang lebih muda, atau yang lebih tua dari kita. Jadi kita harus, sebelum kita bicara, kita harus memahami makna apa yang ingin kita bicarakan dan kepada siapa yang ingin kita bicarakan. Yang ketiga, memahami situasi dan kondisi. Di sini bersifat formal dan non formal, seperti yang tadi ada yang di fungsi diksi, ya. Jadi kita harus tahu nih yang mana kalimat mana yang harus kita gunakan di saat kita formal atau di saat kita informal. Dan yang terakhir, memahami pembendaraan kosakata. Jadi kita harus mempunyai kosakata yang luas. Kita harus belajar kosakata yang luas, harus memahami, harus belajar.
Jadi kita nggak boleh kosakatanya tuh nggak boleh itu aja, biar kita tuh semakin ngerti, balik lagi ke poin satu, kita tahu artinya apa yang harus kita gunakan. Hmm. Ini selesai presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kata yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.